Baru-baru ini, India mengumumkan berita penting, Pelabuhan Vizhinjam, sebuah pelabuhan super yang dibangun dengan biaya 910 juta dolar Amerika Serikat secara resmi dioperasikan. Meskipun serangkaian masalah ditemui selama proses konstruksinya, seperti rendahnya efisiensi proyek dan kegagalan penyelesaian proyek sesuai rencana, pembukaan Pelabuhan Vizhinjam memberikan harapan bagi India untuk mengembangkan perdagangan maritim di masa depan. Beberapa media India bahkan mengklaim bahwa pelabuhan ini diperkirakan akan menantang dominasi Tiongkok dalam perdagangan maritim. India sebagai negara besar dengan populasi 1,4 miliar jiwa selalu bercita-cita untuk menggantikan atau bahkan melampaui Tiongkok di kancah global. Namun, seiring dengan pergeseran pusat perdagangan global ke arah timur, Tiongkok telah menduduki posisi dominan dalam perdagangan maritim. Peluncuran Pelabuhan Vizhinjam kini dianggap sebagai langkah penting bagi India untuk mendapatkan lebih banyak pangsa pasar internasional. Dan di episode hari ini, kita akan membahas bagaimana megaport ini akan mengubah prospek perdagangan India dan juga apakah pelabuhan ini berpotensi menimbulkan ancaman bagi Tiongkok. Pada paruh pertama tahun 2023, pemerintah India merumuskan rencana pembangunan komprehensif 5 tahun yang mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, teknologi, pendidikan, infrastruktur, dan pelindungan lingkungan. Jika rencana ini berhasil dilaksanakan, India meyakini akan menjadi kekuatan global yang penting setelah Tiongkok dan Amerika Serikat dalam 5 tahun ke depan. Alasan mengapa India begitu yakin akan masa depan, terutama karena jumlah penduduknya yang besar memberikan potensi besar bagi pembangunannya. Dan contoh nyatanya adalah selama sekitar 10 tahun terakhir, Tiongkok telah dikenal sebagai pabrik dunia. Namun seiring dengan meningkatnya biaya tenaga kerja di Tiongkok dan perekonomian India yang meningkat, banyak perusahaan multinasional mulai menjajaki lokasi pabrik baru. Dan India, dengan sumber daya tenaga kerja yang melimpah dan biaya tenaga kerja yang relatif rendah, secara bertahap menjadi pilihan populer bagi banyak perusahaan asing. Selain itu, lokasi India yang strategis juga penting bagi perkembangannya. India terletak di bagian selatan Eurasia dan di tengah-tengah Samudra Hindia. India memiliki lebih dari 7.500 km garis pantai, baik itu Timur Tengah sebagai pemasok energi utama dunia, Afrika sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya mineral, Oseania sebagai asal produk pertanian dunia, serta Asia Timur dan Eropa Barat sebagai inti industri global. Dan kawasan-kawasan ini dipandang berpotensi untuk menggunakan garis pantai India. Oleh karena itu, India terus-menerus meningkatkan fasilitas pelabuhannya dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah Pelabuhan Vizhinjam. Pelabuhan Vizhinjam terletak di India bagian selatan. Ini merupakan pelabuhan transshipment perairan dalam pertama yang dibangun oleh pemerintah India yang menelan biaya sekitar 910 juta dolar Amerika Serikat. Pelabuhan ini memiliki draft lebih dari 18 meter dan memiliki saluran bawah laut alami sedalam 24 meter. Dan pelabuhan ini adalah pelabuhan transshipment perairan dalam pertama dalam sejarah India. Saat ini, progres pembangunan Pelabuhan Vizhinjam telah mencapai 65%. Beberapa dermaga pelabuhan juga telah resmi dibuka dan diharapkan dapat beroperasi penuh pada bulan Desember tahun 2024. Jadi, apa dampak pelabuhan super baru ini terhadap India di masa depan? Menurut rencana pembangunannya, jumlah muatan kargo tahunan pelabuhan ini akan mencapai 660 juta ton. Jumlah muatan peti kemas akan mencapai 25 juta TEU dan jumlah muatan kendaraan komersial akan mencapai 1,7 juta. Beberapa ekonom India memperkirakan bahwa Pelabuhan Vizhinjam akan menghasilkan pendapatan lebih dari 5 miliar dolar Amerika Serikat bagi India setiap tahunnya di masa depan. Pada saat yang sama, pembukaan Pelabuhan Vizhinjam akan memberikan dampak revolusioner pada perdagangan maritim India dan bahkan diperkirakan akan menantang dominasi Tiongkok dalam perdagangan maritim. Saat ini, pangsa perdagangan maritim global India relatif rendah, hanya sebesar 2%. Sedangkan volume perdagangan global melalui Laut Tiongkok pada tahun 2021 telah melampaui 3,4 miliar ton, atau setara dengan 30% dari total global. Namun seiring dengan perluasan pelabuhan India, pangsa perdagangan maritim global India diperkirakan akan meningkat secara signifikan di masa depan. Diperkirakan pada tahun 2030, pangsa India dalam perdagangan global diperkirakan akan melebihi 10%, sehingga menjadi negara perdagangan terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Namun, meski India sangat optimis terhadap prospek ekonomi yang dibawa oleh Pelabuhan Vizhinjam, akan tetapi proses pembangunannya tidak berjalan mulus.
tahun pertama proyek pelabuhan Pisinjam yang semula direncanakan akan dioperasikan baru selesai 65% dalam 8 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh penduduk India yang meminta pemerintah menaikkan harga pembebasan lahan dari $10.000 Amerika Serikat per hektar menjadi $20.000 Amerika Serikat per hektar dan menyebabkan tertundanya kemajuan pembangunan pelabuhan Pisinjam. Selain masalah pembebasan lahan, nelayan di negara bagian Kerala India memblokir pelabuhan Pisinjam, menyatakan ketidakpuasan yang kuat terhadap pemerintah karena memulai pembangunan proyek tersebut tanpa melakukan analisis dampak lingkungan. Tindakan yang dilakukan para nelayan tersebut diduga karena pembangunan pemecah gelombang mengikis laut, sehingga menyebabkan warga pesisir kehilangan tempat tinggal. Munculnya masalah-masalah ini telah menyebabkan perpanjangan durasi mogok yang direncanakan untuk tahap pertama pelabuhan Pisinjam menjadi 140 hari, sehingga menunda dimulainya pengoperasian hingga tahun 2024. Dan patut juga disebutkan bahwa meskipun pelabuhan Pisinjam belum sepenuhnya selesai, India telah resmi meluncurkannya. Ketika pelabuhan Pisinjam resmi dibuka pada 17 Oktober tahun ini, kapal angkut berat Zhenhua 15 Tiongkok menjadi pelanggan pertama pelabuhan Pisinjam. Pada saat itu, media-media India menganggap hal ini sebagai sebuah pencapaian besar, menandai bahwa India sedang mengambil langkah untuk menjadi negara dengan kapal kontainer besar dan diperkirakan akan merebut pangsa perdagangan global Tiongkok dalam 5 tahun ke depan. Namun banyak pakar Asia percaya bahwa dibutuhkan setidaknya 50 tahun bagi India untuk mengambil setengah dari pangsa perdagangan global Tiongkok. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Para pakar Asia menyatakan hal ini karena dua alasan utama. Yang pertama, masa depan pelabuhan Pisinjam tidak diragukan lagi cerah, namun kesulitan yang dihadapi saat ini juga sangat nyata. Pada awal tahun 1991, India berencana membangun pelabuhan Pisinjam menjadi pelabuhan kelas internasional, namun baru dibuka secara resmi pada tahun ini. Hal ini memakan waktu selama sekitar 30 tahun, yang menunjukkan bahwa ada beberapa tantangan yang tidak dapat diabaikan, dan tantangan ini mungkin membawa hambatan tertentu terhadap pengembangan pelabuhan Pisinjam. Yang kedua, kemudahan transportasi laut tentu saja bergantung pada keragaman dan jumlah pelabuhan. Namun transportasi darat juga penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik yang berkelanjutan. Pada tahun 2021, total jarak tempuh kereta api di India adalah sekitar 29.000 km. Sebagai perbandingannya, total jarak tempuh kereta api di Tiongkok pada tahun 2021 telah mencapai 130.000 km. Ini 4,5 kali lebih jauh dibandingkan India. Dan yang lebih penting lagi, sistem perkeretaapian India sudah tua dan tidak efisien, dengan tingkat kecelakaan tetap tinggi dalam jangka waktu lama. Bahkan tahun ini saja terjadi kecelakaan yang memakan banyak korban jiwa. Sebagai perbandingannya, sistem perkeretaapian Tiongkok bukan hanya salah satu yang teraman, tetapi jalan raya dan transportasi lainnya termasuk yang paling berkembang di dunia. Dalam kondisi seperti ini, sebenarnya cukup menantang bagi India untuk memanfaatkan peluang bisnis dari Tiongkok. Dan perlu disebutkan di sini juga bahwa pada tahun 2022, total perdagangan Tiongkok telah mencapai 6,3 triliun dolar Amerika Serikat dan berada di peringkat teratas dalam perdagangan global. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat berada di peringkat kedua dengan 5,2 triliun dolar Amerika Serikat. Dan yang lebih penting lagi, sekitar 95% barang perdagangan impor dan ekspor Tiongkok diselesaikan melalui laut. Untuk lebih meningkatkan perdagangan maritimnya, Tiongkok telah membangun lebih dari 250 pelabuhan dalam 40 tahun terakhir. Di antaranya ada Pelabuhan Shanghai dan Pelabuhan Ningbo, yang merupakan dua pelabuhan terbesar di dunia, dengan kapasitas penanganan dirancang masing-masing lebih dari 70 juta dan 50 juta ton. Dan sebagai perbandingan, Pelabuhan Pisinjam hanya memiliki luas 1,2 km persegi, dan ini kurang dari 1/10 Pelabuhan Shanghai. Oleh karena itu, Tiongkok tidak perlu merasa khawatir tentang ancaman yang akan ditimbulkan oleh pelabuhan-pelabuhan baru India. Dan fakta lainnya, selama dekade terakhir, Tiongkok telah secara aktif mempromosikan pembangunan jalur sutra maritim abad ke-21. Dan menurut statistik, Tiongkok juga telah membangun koneksi rute udara dengan lebih dari 100 negara dan wilayah. Dan rute udara ini mencakup seluruh negara pesisir dan wilayah di sepanjang One Belt One Road. Tiongkok juga terus meningkatkan infrastrukturnya, seperti pelabuhan, bandara, dan jalan raya, sehingga pangsa perdagangan globalnya akan terus makin meningkat. Meskipun pelabuhan India memiliki keunggulan tersendiri, namun pada saat yang sama, Tiongkok terus mengalami kemajuan. Jadi untuk melampaui Tiongkok dalam jangka pendek, kami pikir India perlu melakukan upaya besar dan melakukan reformasi besar-besaran. Jadi bagaimana menurut Anda?
apakah pelabuhan fishing jam India menjadi ancaman untuk Tiongkok? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.